Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna. Dan terkasih keluarga Nelius, keluarga Manik. Sungguh suatu kehormatan bagi kami keluarga Dun Meller. Kami disambut dalam kemeriahan yang sungguh luar biasa. Bagi kami ini sebuah pengakuan yang tinggi. Karena itu pada tempat pertama kami ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selanjutnya, tempat ini adalah tempat untuk beberapa kali kami ada. Dan untuk itu kami kembali untuk menunjukkan niat baik yang telah kita bangun dalam sebuah harmoni yang indah. Tetapi sebelum kami mengungkapkan maksud tujuan kami ada di sini, perkenankanlah kami mohon izin untuk kita memulai dengan doa. Mari silakan Mama Pendeta Dina. Saudara semua yang Tuhan sayangi, mari berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di surga, betapa senangnya hati kami ketika kami diterima di rumah keluarga Nelius dan semua bersaudara yang ada di sini. Kami merasakan sukacita surgawi turun meliputi kami bersama. Kami akan ada dalam prosesi adatia peminangan. Kami panggil nama Tuhan Yesus yang mencintai kehidupan anak-anak dan menjadi jalan keselamatan bagi kehidupan ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati percakapan adatia, Tuhan berkenan memberkati persaudaraan yang terjadi sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan meliputi seluruh proses dari awal hingga selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Langit Neoni memang mendung. Itulah penghalang bagi kami sehingga kami harus terlambat 5 menit dari yang kita sepakati. Kami mohon maaf untuk itu. Sekalipun langit mendung, tapi kami tahu kemeriahan yang ada menyambut kami adalah petanda baik untuk maksud kami. Saya atas nama keluarga besar Dun Meller dan atas nama Ivan Dun dan untuk Ivan Dun, peran kami di sini sejatinya adalah untuk melamar anak kekasih dari Bapak almarhum Immanuel Soleiman Nelius dan Mama Maseria Manik, untuk kekasih kami Ivan Dun, anak dari Bapak almarhum Christopher Edward Dun dan Mama almarhumah Constantia Q. Meller. Demikian singkat ungkapan hati kami. Keluarga besar, khususnya keluarga Nelius Manik. Pada saat ini juga
kami membuka hati kami melalui beberapa pertemuan yang telah kita sepakati. Sehingga dari situ kami juga sedikit memahami tujuan dari keluarga Dun, keluarga Meller. Oleh karena itu, jangankan 5 menit, 10 menit, bahkan setengah jam, kami siap untuk menanti. Karena kami yakin dan percaya bahwa Bapak Mama yang berada di sini membawa hal kasih, maksud yang mulia, sehingga kami juga dengan sabar menanti. Baik, tujuan kedatangan keluarga Dun Meller yang telah disampaikan, tapi tadi kita mendahului dengan doa. Oleh karena itu, saya tersilahkan bagi keluarga yang tidak diberikan tugas untuk mengambil tempat pada tempat duduk yang disediakan. Sedangkan yang mendapat tugas, yang pegang dulang, dan Bapak Jubir, biar kita berdiri dulu. Ya. Ya, Bapak Mama ada ungkapan bilang begini, kasih menutupi banyak sekali dosa. Di keluarga ini kami menemukan kasih. Mana yang telah diungkapkan isi hati kedatangan keluarga Dun, keluarga Meller untuk datang dan meminang anak kami, Susi. Oleh karena itu saya sebagai orang tua, saya sebagai keluarga, saya mau sekali lagi bertanya bahwa memang yang kedatangan Bapak Mama, khususnya kakak Ivan, apakah dengan niat sungguh-sungguh atau hanya mau main-main? Kalau memang sungguh-sungguh kita omong lanjut, kalau main-main ya jalan terbuka. Silakan. Ya, rintangan tadi di jalan cukup menggetarkan kami. Tiba di sini, langit juga mendung, tetapi kami masih ceria di sini. Inilah hati kami terdalam, khususnya Ivan, bahwa kami sungguh-sungguh. Terima kasih. Baik. Oleh karena kedatangan Bapak Mama, khususnya kakak Ivan, adalah punya niat yang sungguh-sungguh. Saya akan bertanya lagi, bahwa kalau ketiga punya niat untuk maju ke depan, sesuai dengan pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu, pasti akan ada sebuah barang, bentuk barang, benda hidup atau benda mati, untuk menjadi bukti bagi orang tua non. Sungguh kami harus mengaku dengan jujur, kami sedikit tertati-tati. Tetapi dengan niat dan tekad yang bulat, kami ada sebagaimana beberapa waktu lalu kami dengan keluarga besar sama-sama dalam suatu kesepakatan, dan kami datang dengan komitmen kuat memenuhi apa yang sudah kita sepakati. Demikian. Baik. Apa yang telah kita sepakati, keluarga telah memenuhinya dalam bentuk benda atau barang. Mungkin saya bertanya lagi, apakah barang itu dalam bentuk mati atau hidup? Angin pergi kemana tidak kita ketahui. Saya pikir itulah bahwa dia pergi, dan kami tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah mengingat dari mana dia datang. Saya kira agak sedikit berbunga, tapi yang terhormat beliau sangat memahaminya. Terima kasih. Baik. Bunga itu ketika dia berkembang pasti indah. Oleh karena itu, apa yang telah disampaikan kepada kami dapat memaknai bahwa barang yang diberikan adalah barang mati, dan barang itu tidak akan digugat di kemudian hari apabila telah habis terpakai. Demikian. Ya. Oleh karena itu,
kesepakatan kita beberapa saat atau hari bahkan minggu yang lalu, itu adalah kewajiban dari laki-laki untuk barang yang dinyatakan sebagai pinang untuk anak nona kami adalah 5 dulang. Oleh karena itu saya bertanya, apakah 5 dulang itu dipenuhi semua? Semua. Ya. Oleh karena itu ketika dipenuhi semua, maka saya tidak bisa menahan atau menolak. Oleh karena itu saya mempersilahkan anak-anak saya untuk mengantarnya ke pondok. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter. Lanjut, mungkin saya cek mama saksi untuk lihat dulu. Jangan sampai ada yang tadi saya lihat pakai, jangan sampai di dalam kak ini kucing. Jadi mungkin saya cek tidak mengurangi ini kok. Dengan senang hati. Tidak ada kucing. Tidak. Oh. Jadi terima kasih. Setelah saya cek semua terkena. Jadi baik, apa yang menjadi kewajiban daripada KKI dan apa yang menjadi hak daripada Kakak Susi semua terkena. Oleh karena itu mungkin dari tadi saya lihat kiri kanan tapi tidak ada yang tampil beda, ya. Karena kewajiban daripada Kakak Ivan dan keluarga telah terpenuhi, maka kami keluarga Nelius Manit kami mohon untuk menghadirkan calon anak mantu kami. Minta waktu sejenak. Kita tidak tahu apakah Ivan lagi terombang ambing di Salatul Lafu. Moga-moga dia akan tiba dengan sehat, selamat, dan tentu ganteng. Kak Iagar, mari silakan. Ya, Bapak Jubir, ini anak kami. Oh iya. Tapi itu waktu beda. Ya, jelas hari ini dia lebih ganteng, khusus untuk Imelda, Susanti, Nelius, dan seluruh keluarga terkait. Tapi bisa tunjukkan KTP? Katanya dipegang oleh Imelda, Susanti, Nelius. Oleh karena itu kalau Susi yang simpan itu KTP, berarti sudah saatnya Kakak Ivan cari untuk dapat dan dengan KTP-nya. Ini ada beberapa nona. Jadi kalau kakak cari dan dapat yang lain, saya tidak bertanggung jawab. Ya. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past our satellite. You can see the world you brought. You can see the world you brought to life, to life, to life. So Baik. love me like you do. Kakak Ivan telah menjemput
calon tuan rusuk. Masih calon kok. Kalau kami orang Amfoang, ini kita acara adat. Jadi kami dulu itu kalau sudah acara adat dan sudah kewajiban dan hak sudah kita laksanakan begini ya, tidak ada kata calon lagi. Mungkin nanti calonnya kita ketika kita di gereja. Ya. Baik. Kakak Ivan telah menemukan tulang rusuknya. Serasi kok tidak Bapak Mama? Ini satu dari Rote, ketika mau ke Kupang dia akan melalui Puku Af. Kalau Amfoang, kita mau ke Amfoang, sampai Olamasi atau Takari, itu kami pun Puku Af mulai dari situ sampai di muka rumah. Ternyata begitu gelombang, yang begitu keras, tapi itu ada maksud dan tujuan. Sehingga mental mereka ini, apalagi tentang kasih, itu kita tidak ragukan lagi. Baik Bapak Jubir, beberapa acara adat tahap demi tahap telah kita lalui. Dan mungkin pada acara berikutnya, ini Ivan dan Susi ini saya tidak tahu bagaimana. Ini dong mendahului dong kakak. Ya. Jadi mungkin kami memberikan kesempatan untuk dua orang minta maaf sekaligus minta restu dari Bapak Ucok. Kebetulan beliau ada di belakang saya. Mungkin yang lebih pantas ke mana? Bapak Ucok yang ke sana, kok dua orang yang ke sini? Dua orang yang ke sini. Oh ya. Begitu ada orang ke sini. Bapak Ucok begitu. Pada sore hari ini, sebelumnya shalom. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur sekali hari ini dan sangat berbahagia karena sore hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi saya. Karena saya sudah masuk dalam satu tahap dalam hidup saya, yaitu dipinang oleh kekasih saya, Kak Ivan Dun. Namun sebelum itu kami berdua dengan hati yang tulus dan penuh dengan permintaan maaf, kami ingin pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon izin kepada kakak saya, kakak satu-satunya bagi saya, yaitu Kak Robiarto Nailius. Minta maaf karena kami berdua sudah telah mendahului Kak Robi dalam membentuk keluarga baru, baik dalam pernikahan adat maupun pernikahan agama yang akan kami laksanakan tanggal 2 Mei nanti. Oleh karena itu kami minta doa dan restu Kak Robi agar semua jalannya pernikahan kami, baik pernikahan adat maupun pernikahan agama, berjalan dengan lancar. Dan kami doakan agar Kak Robi juga cepat-cepat segera menyusul kami untuk mengurus pernikahannya juga. Oleh karena itu, sebagai tanda penghargaan dari kami, kekasih saya, Kak Ivan, telah menyediakan sebuah bingkisan kecil. Jangan dilihat dari harganya, tapi nilai dari ketulusan hati kami berdua untuk meminta izin kepada Kak Robi.
Ya baik, ini tanda atau ucapan permohonan maaf sekaligus minta restu dari kakak Uco untuk urusan perkawinan kedua anak kita. Masih di tempat, kita lanjutkan dengan acara adat dari keluarga Batak. Terutama kepada Bapak Jubir berdua dan Bapak Ibu semua, pada sore hari ini acara pinangan boleh dikatakan sudah selesai secara adat pokoknya. Namun sebagai simbol dari keluarga bahwa ibu mama dari Susi adalah dari Batak. Jadi pada kesempatan sore hari ini izinkan kami, saya dan istri, kebetulan istri saya dan mamanya Susi adik kakak. Jadi pada sore hari ini terutama Mama Susi sebagai seorang ibu dan bapaknya diwakili oleh anak sulung Robi untuk mengenakan ulos. Ulos itu artinya merupakan doa dan harapan dari seorang ibu kepada pengantin, kepada anak berdua untuk bisa memasuki rumah tangga yang baru, diberkati Tuhan, rukun dan sukses, serta mendapat keturunan yang sehat dan bahagia. Kiranya maknanya seperti itu. Untuk itu pada kesempatan ini saya persilakan Mama Robi dan Robi untuk mengenakan ulos. Kenakan. Kemudian disusul dengan saya, dengan istri, karena tulangnya Susi, kalau bahasa Batak seharusnya ini acara adat, jadi harusnya dibahasakan dalam bahasa adat, bahasa Batak. Tapi karena ya kebetulan saya adat Bataknya Batak Rote, jadi tidak bisa berbahasa Batak. Jadi kami pada kesempatan sore hari ini, saya dan istri sebagai kakak mewakili keluarga Manik, terutama Om Tulang dari Susi yang pada kesempatan sore hari ini tidak sempat hadir karena beliau kebetulan dalam keadaan sakit dan usia sudah lanjut, jadi dia tidak cukup jauh dari Batak sampai di Kupang, sehingga kami diwakilkan untuk mengenakan ulos kepada anak kami Susi dan Ivan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini anak kami berdua dipersatukan melalui perkawinan adat. Kiranya
Tuhan selalu memberkati, selalu sukses, bahagia, dan sehat, dan juga ada rukun dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti awal-awalnya mungkin ya terasa sejuk manis, tapi biasanya ke belakang ada kerikil-kerikil yang biasanya menghalang. Tapi doa dari Om dan keluarga Manik kiranya apa yang dirintis dimulai hari ini dalam keadaan suasana yang bahagia terus sampai akhir hayat, hanya maut yang bisa memisahkan. Itulah doa dan harapan dari Om atau tulang dari Sumatera. Kiranya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kakak berdua boleh ambil tempat. Bisa betul. Itu bisa. Itu bisa. Sudah, ambil. Silakan dulu. Jadi baik, Bapak Mama, khususnya Bapak juga, kita punya acara juga sudah mulai mendekati penghujung. Jadi sebelum kita masuk, ada beberapa acara yang telah kita sepakati dan kita sudah jalankan. Hanya tinggal 2 acara yang belum, yaitu nanti setelah acara ini selesai, nanti kita minta dan beberapa utusan keluarga 5 menit saja kami masuk ke dalam dan kami keluar, kami sampaikan, baru kita boleh berdoa bersama-sama. Baik, Bapak Mama, Bapak Jubil, seperti yang saya telah utarakan bahwa tugas kita telah sampai di penghujung. Oleh karena itu, apa yang telah kita pentaskan pada sore hari ini, kita yakin dan percaya bahwa memang itu penuh dengan kesederhanaan. Tapi maknanya itu yang nanti kita renungkan dan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kedua keluarga. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, khususnya peminangan pada sore hari ini, lagi 2 acara, yaitu nanti saya dengan Bapak Jubil, kami 2 orang, dengan utusan keluarga yang orang tua, sekitar 2 atau 3 kita masuk, tidak sampai 5 menit. Kita berembuk di dalam, dan setelah itu kita masuk di ibadat syukuran. Ya. Ini lagi pendekatan nikah. Pendekatan nikah juga orang tua dong. Saya dan Bapak juga dan beberapa orang tua yang kami sudah dari Pak Kali, itu juga kami sudah rencanakan. Oleh karena itu mungkin nanti Bapak juga yang siap saya bacakan yang nanti rute-rutenya itu dari pendekatan nikah berapa harus kemana sampai antar. Bapak ucapkan. Saudara-saudara, untuk tanggal 2 Mei nanti, itu pemberkatan nikah akan dilangsungkan di gereja GKIP di OCC Pastor Rudi di Kusumamotor, Sonina. Rencananya tanggal 2 itu jam 11. Dan untuk itu kita akan ada di tempat
ini paling lama jam 9.30 dari keluarga Ivan, keluarga Dul Merah sudah ada di sini jam 9.30, jam 10 paling lama kita bisa tepat baik kita sudah ke Kuenino. Sampai di sana nanti kita ini jam 11 kita akan ibadah. Saat kemarin sudah kita latih jam 11. Sesudah dari sana kita kembali ke tempat ini untuk berdoa. Setelah berdoa habis, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Prosesi akan dilanjutkan di Hotel Oriental ya. Di Oriental lantai 1. Nah, karena pengantin sudah ada di hotel, maka kita tidak kesini lagi. Kita sama-sama akan bertemu paling lama jam 6 sore di hotel. Karena resepsi akan jam 7 ya kan? Jam 7. Setelah selesai itu, maka mulailah perjalanan dari naik Clio ke Rote. Karena itu butuh 1 hari. Nah, di 1 hari mungkin tinggalnya Musalela, mereka akan nginap di hotel. Besok pagi baru mereka sampai ke tempat ini. Nanti ada keluarga Dul Melek untuk mereka di dalam perjalanan, kita akan antar mereka 2 sampai di tempat ini. Ya kita perkirakan tuh ya paling jam 10 atau setengah 11 setengah 11 kita di sini. Beberapa saat di sini kita akan sama-sama antar ke rumah mereka berdua di Naikoten dan di sana akan ada syukuran jam 12. Setelah itu acara semua selesai, kita kembali ke rumah masing-masing dan terus mendoakan mereka berdua di tempat mereka berada. Saya kira itu dia punya rentetan acara. Begitu ngomong-ngomong ada tidak ada kurang? Jadi kira-kira ada sanggahan atau tanggapan supaya kita langsung clear kan? Yang tadi Pak Jubir sampaikan itu pas. Maksud saya kami kedua jubir ini supaya kita jangan buang waktu dan kenapa yang simpel, muter-puter karena nanti tujuan sama. Jadi kita ada pokok-pokok satu supaya lebih cepat lebih baik. Dan kalau memang tidak ada sanggahan pendapat ini kita keluar kembali kita berdoa bersama. Oke. Semua telah kami tuntaskan. Dan karena itu, kita akan melanjutkan nanti tentunya sesudah ini, tetapi untuk pernikahan secara gereja, karena secara adat sudah tuntas, dan informasi untuk pernikahan, peneguhan nikah tanggal 2 Mei. Pertama bahwa peneguhan nikah akan dilangsungkan di gereja GKIP di OCC di Kuenina dengan Pastor Rudi. Acaranya jam 11 siang. Untuk itu, maka keluarga Dun, keluarga Meller bersama dengan Ivan akan menjemput kekasih hati Bapak Mama sekalian jam 9.30 kami ada di sini. Sesudah itu sekitar jam 10 kita ke gereja dan setelah selesai acara di gereja kita semua kembali ke tempat ini, kita berdoa dan sesudah itu kita pulang. Sedangkan Ivan dan Susi mereka ada di tempat yang sudah mereka dua rencanakan. Kemudian resepsi akan dilangsungkan di Hotel Oriental jam 7 malam di Wesapa, lantai 1. Lantai 2 ada dipakai juga hari yang sama untuk pernikahan. Jadi lantai 1, dan untuk itu jam 6 sore kita kedua besar keluarga ketemu langsung di Hotel Oriental. Sesudah dari Hotel Oriental acara selesai, maka mulailah perjalanan dari Naikliu ke Rote, dari tempat Susi ke tempat Ivan. Perjalanan cukup jauh, apalagi jembatan Termanu lagi putus ya, lagi putus, jadi cukup jauh. Karena itu akan sampai di tempat ini sekitar besoknya jam 10 pagi. Dan keluarga Dun, keluarga Meller akan mengantar sampai ke tempat ini jam 10 pagi. Kemudian dari tempat ini kita akan sama-sama kedua keluarga besar untuk pergi ke rumah Ivan dan Susi di Naikoten. Dan jam 12 kita sama-sama akan menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus di sana. Dan sesudah itu kita akan pulang. Kak Yagar akan segera pulang ke Palembang. Dan Mama Dina akan pulang ke Alor. Dan kita yang lain akan tinggal di Kupang. Oh, kakak laki-laki yang besar juga Kak Hinang jangan kembali ke Alor. Demikian informasi. Makasih Pak Jubir. Kita bercium dulu, terima kasih. Beliau terlalu ganteng hari ini. Foto dong, kasih dulu orang. Ya. Ayo, tolong dong. Kayak foto dong. Saya kasih kurang terus.
Oke, terima kasih. Ya, jadi baik. Bapak Mama, saudara semua, tadi kita acara adat. Dan acara adat tahap demi tahap telah kita lalui dan pada akhirnya selesai. Sekarang acara Tuhan punya. Acara Tuhan punya. Nanti setelah ibadat baru anak kita berdua, mereka turun untuk bersalaman sekaligus berciuman dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati mic dan waktu kami. Salam untuk kita semua, Bapak Mama, bersaudara semua. Kita sudah melewati acara peminangan dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kami dari Majelis Jemaat Kemit Nekah Mesene Uni diundang sekaligus diminta oleh Mama karena Mama bersama-sama dengan kami di Gemit Nekah Mesene Uni untuk melayani kegiatan syukur sore hari ini. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur, kita bersuka cita hari ini bersama kedua anak kekasih kita, Susi dan Ivan, juga kedua keluarga besar, Nailius dan Dun, kedua jubir, keluarga yang hadir dan menyaksikan kasih Tuhan dalam acara peminangan hari ini. Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu marilah dengan hati yang penuh sukacita, kita masuk dalam persiapan diri untuk beribadah kepada Tuhan dalam syukur peminangan dari keluarga Dun Meller kepada keluarga Nailus Manik. Saya menjemput kita semua berdiri, kita akan menyanyi bersama nyanyian PKJ 216. Bagi Bapak Mama yang sedang dapat liturgi dua orang satu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dikasih turun setengah aji, terlalu tinggi. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pertolongan kita pada ibadah pengucapan syukur peminangan kedua anak kekasih kami, Susi dan Ivan, dalam keluarga Nailius Manik dan keluarga Dun Meller saat ini, ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dalam syukur kita pada saat ini kita akan mendengarkan nats yang membimbing kita terbaca dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 yang berkata demikian.
Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita mengaminkan nats pembimbing dengan menyanyi bersama PKJ nomor 14. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saya menjemput kita sekali lagi berdiri, kita akan berbalas-balasan membaca Mazmur 118 ayat 1-6 sesuai dengan yang ada di liturgi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita menyanyi bersama nyanyian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan duduk. Bapak Mama kita yang bersuka cita, berbahagia atas semua yang kita alami dalam syukur peminangan untuk kedua anak kekasih kita. Kita akan mendengar berita firman Tuhan terbaca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami semua saat ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Kedua anak kekasih kami telah selesai dengan peminangan dan acara adat. Dan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga mereka ke depan, untuk menjadi pasangan suami istri yang diberkati Tuhan.
kami mau membaca sedikit firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kedua kekasih kami, juga buat kami semua yang sudah berumah tangga. Allah memberkati firman-Mu saat ini, dan Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua untuk siap mendengarkan juga hamba-Mu yang Engkau beri kesempatan untuk memberitakan firman-Mu. Kami semua dipakai oleh Tuhan untuk terus belajar mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan penuntun pelita dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya menjemput kita untuk berdiri dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Salam. Ada vokal grup solo ko atau paduan suara dari Amfo Angko, dari Rote ko. Ada Nabeta kasih kesempatan. Biasa syukur begini orang semua menyanyi. Tapi kalau pesta di rumah begini, ini abu dan sebentar badak su tempel tambah tebal. Akhirnya ketong kinclongnya. Nah, jadi renungan untuk ketong saat ini yang bertemakan kasih menutup banyak dosa. Ternyata beta dari Bapak Jubir dari Rote, karena mungkin ketong dua sesama Rote. Beta Rote dari Pukdale Bapak, beta Rafael. Jadi ternyata itu firman tadi juga Bapak bilang kasih menutupi banyak dosa. Ini betul. Jadi dua orang pasti baru mau memulai. Ketika tanggal 12 itu baru resmi. Dulu-dulu orang suka kasih terang kampung itu sebuah nona sukidar berkumpul. Sekarang semboleh. Harusnya sebelum menikah ada pemeriksaan dulu. Kesehatan kedua anak kekasih kita. Karena sekarang perkembangan banyak ya, HIV dan AIDS. Dan bujang-bujang tapi supi tes di Tano misalnya. Kalau di sana sunat sifon ya. Bapak mama pasti pernah dengar dan tahu. Itu anak muda disunat dan akan melakukan hubungan suami istri kepada anak perempuan yang perawan supaya lukanya cepat sembuh. Dan itu sudah penelitian membuktikan itu. Biasa tahu Bapak mama dong dari Amfoang. Tapi kalau ketemu sama-sama belajar pasti itu tahu. Jadi kalau sudah mau masuk dalam ikatan perkawinan, kekurangan kelemahan pasangan itu siap diterima. Dua-dua cantik dan ganteng. Ini ketong sang tahu ya masanya. Ini Pak dosen ya di hukum undana kok. Nah itu. Ini anak mahasiswa dong juga biasa lebih cantik dari ketemu istri di rumah. Kan tiap hari lebih banyak waktu di luar. Pasti juga melalui ini laki-laki, ini laki-laki normal. Menurut penelitian 99 di otaknya laki-laki itu seks. Lihat yang cantik itu disus setengah mati-mati mama bapak dong.
Tese tulah si lote ya tada di doi kia Pak. Bisa rote? Hei, ini saya asli rote. Rote Pugdale tuh saya tahu tata aturan adat saat masuk minta. Tadi saya masih komen dengan majelis Bapak Jubir pun cara ikat selimut salah. Kan saya rote Pak. Saya tahu. Terus cara masuk minta juga biasa rote, tapi kan ketong terkontaminasi dengan banyak hal jadi sen masalah. Hanya beta lihat cara ikat selimut susah. Nah nanti kalau kami adat di rote, habis pemenangan dua belah pihak keluarga, saksi pemerintah masuk ke kamar. Biasa kalau rote punya teo kandung tuh pegang adat itu tutup itu selimut seperti ulos tadi, baru dia terakhir. Terus nanti yang pegang baju pengantin itu juga ada. Karena mereka mau menikah ternyata tidak ada simbol baju pengantin. Tadi saya lihat tidak ada. Jadi bisa tahu pengantin punya pasti bridal. Tapi kalau sewa bridal biasa kita ambil dan kita bawa dia bungkusan terakhir yang nanti dipakai oleh anak nona kita. Tapi senap apa bisa persoalkan. Tapi potong sama-sama belajar itu barang. Jadi ini namanya kekurangan ketemu bersama senap apa. Juga keluarga Nelius sampai menuntut itu. Bapak mama saudara-saudara, ketemu juga saya tahu kapan dong dua ini berkenalan. Beta justru tanya kakak Susi dengan kakak Ivan. Dong dua sudah kenal dari kapan, tapi sudah terjadi seperti ini kita harus memberikan restu. Tidak ada bilang dia langgar di pung kakak aja nanti karmana, kakak Robi pung perasaan karmana. Harus siap terima. Kalau saya bapak masih hidup kalau nomor suka luar tuh biar dia kakak langgar dia di situ sudah. Tapi denda itu adat itu harus ada seperti yang tadi dilakukan oleh kedua calon pasangan suami istri. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering kita menyebut pasangan keluarga itu selaku kekasih. Nama dan sebutan seperti itu adalah tepat kalau sungguh-sungguh terdapat kasih di dalamnya. Pacaran itu orang Kupang bilang tai kucing rasa coklat. Biasa dikasih cerita terantuk sedikit, aduh bab jalan sepi pegang kaki palo cium-cium. Aduh kaki kenapa luka kok? Tapi tunggu kok habis menikah ada anak si pakai daster kumal-kumal. Bab pulang dari kampus, awi amo. Kalau amarasi bilang amo, di sini anen. Kalau orang rote bilang awi teh iya tada di doi kia. Tahu di sini ada yang tahu rote keson. Ya telah si Ivana inlasi nareken terasi ya. Karena tidak merawat diri lagi. Jadi lihat sekarang begini tetap sampai nenek saya pakai badaksan suami duduk dekat anak laki-laki yang main organ. Dia pernah komplain mama masih cantik ke sonde asal tiap hari sama-sama. Komunikasi itu penting dalam kehidupan rumah tangga. Relasi itu harus dibangun terus. Baik katanya sumber keluarga, beta baru mau 27 tahun menikah. Karena mau geser-geser lihat arah yang kira-kira tidak ada gelombang buku aku, ada virus ketong di kapal. Di tengah-tengah sini sasan masalah, yang di sana bisa ke sini, maju-maju ke sini san masalah. Kita harus terima, ini berkat untuk dua orang. Kalau kata orang rote punya bahasa, dan 20 anak nanti banyak karena acara begini hujan turun maka miung, iya toh? Nah, amin kok? Amin. Dua orang rencana punya anak berapa? 2 ke kakak Adi dan kakak Robi. Ingat ibu tauhid di Nelius dong. Tauhid itu berperan penting. Kalau kakak Ivan kan di Meler ya. Mama toh dan Mama Dina toh kakak Adi ya. Beta cari tahu saat undangan masuk. Bila pas beta ketemu Mama Pendeta Dina di acara pemenangan kakak Ivan. Jadi Bapak Mama kasih itu menutupi banyak dosa. Tidak usah mempercakapkan kekurangan pasangan di tetangga, di dosen, di anak mahasiswa. Dua orang saling bercurhat, bercerita seperti saat pacaran. Jangan sampai rajin bercerita dengan orang lain, tapi istri atau suami diabaikan.
maka itu kasih yang menutupi dosa bisa jadi kita bertemu di pengadilan. Ingat, 2 orang bukan artis, Ada masalah, lapor polisi, lapor saksi, lapor mama dan papa. Selesaikan sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu libatkan pihak ketiga. Nah, kesepakatan untuk 2 orang mau menikah ini kepada kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan yang akan diberkati nikahnya tanggal 2, diberikan suatu nasihat yang berbunyi, hai anakku, bersikaplah demikian supaya suamimu bersukaria jika dia melihat atap rumahnya pada perjalanannya pulang ke rumah. Jadi jangan pulang mantua sibuk di dapur. Kan ketemu kalau suami istri sampai sekarang kalau mau keluar pamit, mama cium kening, cium pipi. Madong 1-2 bulan, 1-2 tahun, dong cium orang lain di luar. Nah, malah dan dia namin leko, Nah, tapi di rumah dia cium istri cium suami. 2 orang sudah cium berapa kali? Terus ketong tanya memang, kalau kami ada krote tuh bab mama, 1 minggu sebelum itu para jubir orang tua kandung setanya memang nona masih kok, karena kami punya adat kalau dia masih perawan. Nanti Bapak Mama lihat pesta di Pugalo esok kalau ada tanam 2 pisang di depan, 1 ada dia punya jantung dan 1 tidak, berarti anak kami perempuan masih antero, belum disentuh. Itu adat kami. Itu penghargaan karena berarti dia menjaga banyak hal. Tapi sekarang nih ngetren pacaran lewat HP, WhatsApp, kirim lewat apa? Sorotan. Sekarang ini FB Pro kok, dong salam interaksi. Kata salam son ada saya baca beberapa kali son ada salam, selamat pagi, hari ini hujan deras di Neoni. Salam interaksi FB Pro, segala macam dan segala macam. Memang dunia semua gila Bab Mama. Ini. Akhirnya apa? Yang kita harapkan dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi yang baik antara pasangan hidup itu tidak akan terjalin dengan baik karena masing-masing punya kesibukan dengan memprioritaskan juga. Kalau kakak Ivan dosen, minta maaf kalau pulang rumah jangan bawa pekerjaan rumah untuk kampus ke rumah, supaya bisa bercerita dengan istri, bercengkrama, selalu ajak jalan-jalan. Kakak Ivan pun makan kesukaan. Jangan sampai bakso, kok ikan terbang. Masing-masing tahu dia bukan sukaan, jangan itu bawa kejutan. Kakak Susi suka apa? Bunga kok? Bunga bang atau bunga hidup? Pasti romantis habis Valentine mau coklat dan bunga mawar. Bunga mawar tuh berduri tapi dia nilai jualnya mahal Bapak Mama. Nah, ini kita pun anak ini ibarat bunga mawar yang sangat mahal nilainya, apalagi kita sebagai perempuan tidak boleh ada diskriminasi kekerasan rumah tangga. Apalagi ini orang hukum, pakar hukum M.Hum ini tidak bisa bilang kok M.Hum mah kasar-kasar omong de istri suara di langit. Kakak tensi kemarin sampai hari ini darah tinggi apa rendah normal. Kita mesti tahu kakak darah ya normal, kakak Susi darah normal, tinggi rendah pas normal. Usahakan itu tensi darah dijaga, karena ketika menikah tuh ribut rukun itu rame Bapak Mama. Bapak sudah ada istri, dia pun sepatu disentau disimpan di mana Mama sepatu nebe, Mama sepatu esme. Nah, ini Inggrisnya begitu. Serba harus disiapkan. Saya di rumah suami tidak pernah ambil pakaian sendiri di lemari. Saya pernah kita siapkan taruh di meja setrika atau di kamar di mana dia harus berpakaian. Dari dalam sampai luar saya urus. Nah, ini pekerjaan perempuan harus begitu. Atau bapak di rumah cuci pakaian. Sampai bulo asdo, kon himbo
Ini kita Inggris semua ini. Road ke timur kita fight saja. Nanti jatuh-jatuh. Jadi mama pun kerja itu. Mengatur segala macam pekerjaan di rumah. Apalagi masih menunggu untuk SK CPNS belum keluar toh. Ini ada ipar berapa yang perempuan? Kakak Ivan ada saudara perempuan kandung. Ada berapa? 2 orang, 1 ke Palembang. Iya, oh berarti tinggal Susi yang tadi. Tinggal di Palembang kok. Saya juga suami pun kakak kandung di Palembang. Jadi sementara ketemu, salam interaksi ke salam kenal. Nah itu di gereja Pak Ziwi almarhum punya anak mantu pendeta Daniel dari Magelang, Pak pun kakak kandung. Nah jadi ketemu. Kalau keluarga Ndun, keluarga Meler, nanti kakak Susi ini harus berelasi, karena ini keluarga besar semua. Ini Mama Dina tadi dibilang Bapak Jubil nanti pulang ke Alor. Memang betul, Mama harus kembali karena 2 minggu lalu berulus ibu dokter untuk menikah. Jadi Mama tua Junapas ada satu-satu ini. Nah, Mama harus banyak istirahat. Memang tugas mendampingi ponaan menikah, tapi menjaga banyak hal supaya jangan sakit-sakit karena usia sudah pensiun, harus banyak refreshing. Kita yang 50-an, kayak saya 50-an juga, jaga pola makan, pola pikir. Nah 2 orang juga begitu, belajar dari orang-orang tua. Nanti kakak Susi belajar dari mama toh, Susi orang janda tapi tetap awet ya, Mama Nelius tetap cantik. Nah itu kecantikan auranya itu harus terpancar. Inner beauty-nya luar dalam ya, kecantikan itu jangan senyum di muka mah di belakang setengah mati ada omong lain. Usahakan jangan bergaul dengan orang-orang yang suka omong orang. Ini nanti tinggal di mama mantu rumah, kok ada orang kos kok kontrak. Ya. Orang tua siapkan rumah. Wih, berarti anak dong hebat ini. Nah itu, papa dan mama susah ada, tapi siapkan buat ibu anak laki-laki itu ketemu perlu jempol. Jadi kalau punya rumah sendiri, atur makan minum. Tapi kalau masih tinggal dengan mama mantu, harus ambil hati mama mantu. Karena itu bukan mamanya kita. Kalau ketemu mama dia mau maki ketong aman. Nah kalau mama mantu mau maki ketong karena bangun terlambat, siap teh kopi. Ini kakak Susi senangnya mama mantu tidak ada lagi, tapi ada mama mantu yang lain masih ada. Itu dijaga rasanya. Jadi kakak Susi di sini biasa bangun terlambat, jam 9 baru bangun kan. Beda kalau sudah berkeluarga ya. Supaya tidak menambah dosa bagi keluarga, maka 2 orang harus saling kasih bangun supaya rumah tangga diberkati. Nah Yesus sendiri juga mau mengampuni segala dosa umat manusia yang telah berkarat, yang telah beribu-ribu tahun lamanya berdasarkan kasihnya yang sungguh-sungguh. Biasanya ketong semua ini pengikut Yesus. Nah di dalam pengampunan dosa itu sudah ada Tuhan beri. Karena itu segera selesaikan. Kalau 2 orang belum berdamai dengan diri sendiri, ada banyak hal yang perlu dikoreksi dan saling mengingatkan. Itu penting. Bapak kasih ingat mama. Sekarang 2 orang pun sapaan, satu dengan Kak Ivan panggil Kak Susi apa? Susi sah. Oh, kakak pun Susi. Dia pun Susi. Memang dia nama Susi panggilan, tapi ke depan kan kalau ada anak beranak juga Susi, Maide. Susi umpe. Bukai pena, bukai puah manus. Bisa makan siripinang. Kak Ivan makan sekali sampai mabok cinta. Waktu makan, siapa yang kasih? Kak Susi yang kasih kok. Waktu kira Kak Susi kasih, langsung dia jatuh pingsan dan jatuh cinta. Biasa kalau jatuh mabok itu mabok laru, minum oke laru kok. Sekali-sekali. Oh ini haid. Nah ini mama harus siap. Tapi itu juga satu obat untuk dia pusing kerja, pulang, asal jam pulang sejalan begini. Lu Susi kok, Susi yang menteri perikanan dulu ke lautan.
kan Susi Kelautan yang perikanan itu yang sekarang sudah digandeng oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi ya, itu dikasih masuk di dia punya kepengurusan di Provinsi Jawa Barat. Beta ikuti karena Pak Deddy itu satu tanggal lahir tahunnya sama dengan beta, jadi dia kalau buat informasi apa pasti beta ikuti kan, itu juga berkembang untuk Kotong. Nah, 2 orang yang akan mengikat janji pada tanggal 2, itu janji bukan kepada diri sendiri tapi di hadapan Tuhan, disaksikan oleh Bapak Mama, keluarga semua, itu dijaga. Janji itu seumur hidup. Kalau bikin kesalahan, 2 orang yang harus tahu cara menyelesaikan. Ini bukan anak kecil Nanti berkata Robi belajar dari adik Susi. Banyak juga, walaupun 2 orang sudah menikah tapi masih ada dalam tanggungan kunyadu. Orang Kupang bilang nyadu. Kalau kami di Neon ini panggil tulang yang to'o. Tadi to'o tapi itu to'o orang dari Rote. Iya toh? Di Neon ini nak amtolo nok aintolo. Nah itu to'o perempuan, ain itu yang perempuan. Jadi saat ini dong su takut omong itu kalimat karena besok setuju. Karena orang Rote itu bamaki untuk orang Rote. Nah, tapi dong omong nak tolok no on me. Dia bilang, itu saya baru pertama kali datang saya langsung panik. On me itu apa? Nah, tapi sama juga di Jawa. Dan kita hidup harus belajar banyak budaya, banyak bahasa supaya tidak salah kaprah. Jadi kalau di sini amtolo tulang, kalau ketong to'huk, Rote itu to'huk itu jangan diganggu gugat. Itu tidak bisa, biar dia miskin rumah rubuh buang pun itu tetap to'huk sampai mati. Kalau mau mati juga to'huk yang datang tikam ini linggis baru bisa gali lubang. Dia menyimpan kita pun peti baru kita bisa diletakkan di itu dalam peti jenazah. Jadi itu berarti harus dijaga baik-baik. Disantauin di punto'o dia tahu adat, pasti belajar pakai kain adat ini harus tahu ini motifnya dari Rote mana, suku mana, dengan status sosialnya itu marga apa punya. Itu ada Bapak Mama. Ibu-ibu sekarang pakai bukan selimut, sarung. Dia pakai selimut baru dibikin gaya. Dulu saya mau kasih tahu, kalau khusus perempuan kalau berani pakai selimut, minta maaf babi langsung sambar, babi langsung pi makan segala macam dari mulai dari bawah pinggang ke bawah. Itu hukum adatnya kami. Jadi tidak sembarang orang Rote di Esopuk Dala itu pakai tenunan sarung, laki-laki pakai, nah perempuan pakai selimut. Itu dia pun pantangan itu ketong bar di jalan demi maknai mitak inak kamulus. Iya toh? Maksudnya bisa melihat itu perempuan gila. Nah, kamulus itu gila. Kamaunut sini. Nah, ya toh, itu bahasa Bapak dan tahu kamaunut. Nak hin kosok, malukan tono, homkiu smith. Kamaunut esnan hin bilalan. Bahwa itu orang gila ada di jalan. Artinya ketong harus banyak belajar penggunaan. Destare Bapak itu laki-laki sah. Tiilangga juga itu laki-laki sah. Sekarang karena kita mau pakai gaya untuk FB Pro, kita bikin video. Ini tenunan kami dengan dia punya topi namanya Tiilangga, ada antenanya di mana-mana. Kok ini bukan antena, kok dia dapat siaran Ini antena mati dong. Tapi ketong karena FB Pro mau dapat cuan, maka itu bisa diberlakukan. Bapak Mama, ketong melihat ketong pun kehadiran hari ini, jangan pandang ini hujan ini berkat. Berkat buat kedua kekasih kita, kedua anak kekasih kita, juga kedua keluarga besar. Betapa bahagianya juga kalau kita melihat rumah tangga Martin Luther. Pak Mama coba baca-baca itu Martin Luther yang di cerita keluarga. Ada malaikat pun turun memeriahkannya. Sedangkan setan-setan itu menjadi menangis. Kau bahagia begini setan setengah mati Pak Mama. Apalagi 2 orang nanti masuk rumah tangga kalau suka si celah lubang sedikit itu setan pun senang. Masuk dulu kau ganggu ame dan 2 kau baribut. Biasa orang Rote bilang
suami istri beribut-beribut, diperiksa itu tiang nok di itu rumah tua. Pasti pemasangannya salah. Dan beta juga salah satu orang yang suka percaya yang begitu. Beta juga pasang rumah, beta ingat tiang nok posisinya harus di sini-sini. Tidak boleh pas di muka pintu, pas di jendela atau di tempat yang tidak sesuai. Karena itu akan menyebabkan juga isi rumah itu sakit-sakitan. Nanti ketemu orang suanggi. Bapak mau masih percaya suanggi kok? Najang pi gereja. Iya toh? Kok sedikit sakit bilang, tadi pasti yang kasih pinang be ada mabok ini. Dia taruh di pinang. Kami aneh ini bersih itu barang Bapak mau. Kalau Bapak Mama pun pikiran masih ada itu pasti kena terus karena berpikirnya orang suanggi terus. Orang rote justru ada suanggi leh. Supaya penelitian kau belum. Nanti kita ke alor di Mamdina kita terbang saat. Nah, itu bisa. Saya pernah ikuti itu saat berapa 2000 berapa itu kita mau terbang ke alor. Saya biasa tidak mau terbang. Suruh tutup mata ada di posisi ini. Kaget nanti susah sampai bibir. Jangan nanti sabar ikut lah. Nah, dua orang sebagai anak-anak Tuhan hidup takut akan Tuhan. Tidak usah takut orang-orang, tidak usah takut Bapak Jubir. Ada masalah dua orang selesaikan. Saksi-saksi tidak usah diceritakan juga. Kalau kotong ada masalah tiba-tiba polisi sampai, jangan bawa pukul, bawa bakal. Suara yang keluar tuh selalu enak. Supaya istri juga. Biar ini ada nada dari kampus sesak-sesak, tapi sampai rumah harus ada damai ketika lihat kakak Susi pun senyuman Apalagi mamtua tiap hari bastel terus Ivan yang sampai senti kampus dan dua hujan lah begini nih dua mulakan doh. Nah, iya toh karena perencanaan mata periksa kesehatan sehat semua lahir batin. Nah itu perlu dijaga takutnya psikisnya besok terganggu karena biasa tidur sendiri sekarang tidur berdua nih gangguan pasti ketong akan alami. Ada rasa beda begitu, rasa bayar begitu. Tapi ingat, ketika dari keluarga Dun suka si adat, itu bukan berarti ketong beli putus ketong ku anak nona. Tuhan Yesus saya beli putus ketong amin. Tidak ada yang bilang, mau coba itu hari jangan kasih minta beli sama mahal-mahal. Kalau ketong orang roti lu minta ketong langsung kasih pulang. Saya punya ponaan kandung saat itu menikah kan kami Pukdala itu beli situ sapi satu adik. Tenak dong, tenak betul-betul badan tambun, yang badan bagus. Kalau kasih tak salah jumlah masalah. Kasih juga karena keluarga sang mampu tapi karena apalagi dia kawin lari, itu rote Rafael Pukdala lu habis 25 ekor langsung dipalang semua bawa datang. Tapi apa yang terjadi ke depan laki-laki akan bikin kekerasan, dia pukul istri ini seperti sapi 25 ekor. Waduh, nyawa ini siapa yang kasih? Dua orang bertemunya besar semua tidak ada Ivan kasih makan calon istri dari bayi, jadi sehingga merasa menguasai seluruh. Omongkan, besok bayar lu putus beli biasa ada kalau kompor ini kalau dinyalakan kan pasti ada yang menyala api kan. Tapi kalau ada yang kompor punyadu ini makmina karena ini main dia Bobby itu tahun berapa itu kalimat. Maka kalau kakak Ivan SDM-nya rendah, ini dosen ini orang yang apalagi S2, orang S2 tuh dia berpikirnya lebih matang. Mau omong sesuatu yang ini juga elus dada dia pegang, hampir tak salah omong deh mai tua. Kalau sudah melukai istri itu melukai mama sendiri karena mamanya juga perempuan tidak usah bikin yang aneh-aneh dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Persiapkan diri supaya tanggal 2 pas hari pendidikan kok Hardiknas itu dua orang punya momen yang luar biasa. Akan diikat dalam persekutuan sebagai pasangan suami istri yang sah dan tidak ada lagi yang mengganggu dua orang punya hubungan rumah tangga, menjalaninya dalam takut akan Tuhan, menerima kekurangan kelemahan dari pasangan masing-masing. Kasih itu menutupi banyak dosa. Tuhan memberkati dan selamat berjuang
untuk ribut rukun pada tanggal 2 Mei yang akan datang. Tuhan memberkati dan menolong ketong semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mama Diaken akan berdoa untuk ketong semua. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan puji dan syukur kami yang tak terhingga kepadamu Tuhan, karena Engkau luar biasa bagi kami, penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami. Bahkan rencana Tuhan yang begitu indah bagi kedua kekasih kami, Ivan dan Susi, sehingga pada saat ini Tuhan, kami semua keluarga besar boleh berada di tempat ini untuk menyaksikan acara peminangan kedua kekasih kami. Kami telah membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan, dan saatnya Tuhan kami ingin mempersembahkan persembahan kepadamu. Kami percaya Tuhan, jika dengan kesukaan dan kerelaan hati kami, maka Engkau yang maha baik itu akan menerima dan memberkati semua apa yang kami beri. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Dengar kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah datang dan menaikkan doa kami. Amin. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kita siapkan PKJ 146, bawa persembahanmu, dan kita menyanyi sambil memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan
Papa Mama, kita akan masuk dalam doa syukur kita. Karena itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga dalam tuntunan penyertaan Tuhan buat kami semua. Bersama kedua anak kekasih kami, Kakak Ivan dan Kakak Susi. Pemenangan boleh berjalan dengan baik. Kami boleh beribadah bersyukur bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang mau menyatakan apa yang menjadi harapan kami buat kedua anak kekasih kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Ajarkanlah kepada kami anak-anak untuk terus menggali, membaca, dan belajar mengisi kehidupan kami, bahkan iman kami, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kedua anak kekasih kami dalam persiapan untuk memasuki pernikahan kudus pada tanggal 2 bulan Mei ini. Tuhan mempersiapkan kedua keluarga besar, baik keluarga Dunmeller, keluarga Nailius Manik, bersama semua rumpun keluarga, Bapak Jubir, para saksi, kami semua yang akan mengambil bagian, baik itu di gereja maupun dalam resepsi. Tuhan memberkati kami semua dalam persiapan-persiapan. Menjauhkan daripada kami tantangan, cobaan, hambatan, sakit, dan penyakit. Bahkan persiapan kedua anak kekasih kami, Kakak Susi dan Kakak Ivan, agar mereka terpelihara oleh cinta dan kasih Tuhan, untuk mereka boleh memasuki babak-babak yang mereka harapkan, yaitu ikatan pernikahan dan cinta kasih memasuki rumah tangga yang baru. Kami percayakan, yakini Tuhan akan campur tangan dan akan menolong, bahkan merangkul kedua anak kami untuk bisa menjalani hari-hari hidup mereka ke depan ketika mereka memasuki pernikahan kudus pada tanggal 2. Semua harapan ini kami bawa dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menuntun dan memberkati kami semua sebagai orang tua keluarga yang akan juga mendukung mereka ke depan. Terus mendoakan mereka dalam setiap kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bahkan hal-hal yang lain dalam pergumulan rumah tangga mereka yang baru. Bapa di surga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih. Terima kasih buat kedua jubir yang telah selesai dalam percakapan peminangan. Kami semua keluarga yang menyaksikannya, Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Sebentar selesai dalam ibadah syukur dan acara-acara selanjutnya, kami juga akan berpamitan dengan keluarga di tempat ini, kembali ke rumah tangga keluarga. Biarlah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, baik kami yang berjalan kaki, yang menggunakan sepeda motor maupun mobil, menjauhkan kami dari berbagai tantangan dalam perjalanan, agar kami boleh tiba dalam keadaan baik adanya. Kami juga telah memberikan persembahan syukur natsar kami. Tuhan memberkati itu, biarlah menjadi bagian berkat yang penuh dengan sukacita kami persembahkan kepada Tuhan dan memperlancar semua pelayanan Tuhan dalam gereja-Mu. Bapa di surga, kami sadari kami tidak sempurna. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami buat dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sadar dan tidak sadar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, kami melukai sesama dan juga hati kudus Tuhan. Sebelum kami keluar dan berpisah dari tempat ini, kami mohon pengampunan Tuhan berlangsung atas kehidupan kami, dan ajarkanlah kepada kami semua untuk hidup saling mengampuni, mengasihi satu terhadap yang lain. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan kami ke depan. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, agar kami tetap mendapatkan kasih karunia, anugerah semata-mata hanya datang daripada Tuhan. Berkat Tuhan yang telah tercurah buat kami tetap menjadi bagian sukacita untuk kami menikmati kehidupan ini. Biarlah ini menjadi suatu berkat yang terindah untuk kami boleh menikmati air hujan, tanaman-tanaman di kebun, di sawah, boleh terairi dengan baik. Ini doa dan syukur kami. Sekali lagi ya Bapa, ampuni kami, dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya jemput kita semua berdiri, kita akan menyanyi bersama nyanyian pengutusan, Bapa Engkau sungguh baik.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. 1, 2, 3, salam. Ibadah kita sudah selesai. Waktu saya kembalikan kepada MC keluarga atau Terhingga untuk yang mulia Ketua Majelis Jemaat Gemit Nekamese Nayoni yang telah memimpin kita dalam ibadah syukur. Kalau kami orang Amfuang bilang ini nikah adat, ya, nikah adat dari kedua mempelai, kedua anak kita, Bapak Ivan dan Mama Susi. Ini status kakak hilang malam ini menurut tradisi orang Amfuang. Saya mau katakan bahwa ternyata luar biasa malam ini, di luar dugaan kami orang Amfuang. Karena kalau orang Rote datang ke Kupang harus lewat Termanu, orang Amfuang datang Kupang harus lewat Termanu. Kita tepuk tangan buat Bapak Ivan dan Mama Susi malam ini. Iya, kemarin ketika jam begini saya belum sampai di sini karena keluarga dari Amfuang belum sampai karena Termanu. Ternyata tadi juga agak sedikit terlambat karena Termanu. Iya, di sana ada Batu Termanu, di Amfuang ada Kali Termanu. Kalau di Jawa ada Tanjung Priuk, di Amfuang ada Tanjung Mas. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Amfuang. Bapak Ivan tidak salah pilih pasangan. Dia ternyata manis-manis gula rote. Saya katakan
gula amfoang, madu amfoang ada di seluruh penjuru muka bumi. Kita beri tepuk tangan untuk Mama Susi malam ini. Iya, secantik-cantik Nona Rote. Saya mengajar di Takari. Tadi Bu Pendeta bilang di Pukdale ya. Iya, saya di Takari ada di itu bijasahan luar biasa itu. Ya. Tapi Kakak Ivan harus jatuh di orang amfoang. Sesungguhnya Adik Susi Lailius kejadian manik Batak. Ya. Malam hari ini orang amfoang identik dengan warna merah. Tapi di luar dugaan orang Rote datang dengan warna merah. Kita tepuk tangan yang kedua kali lagi. Ya. Orang amfoang kalau sudah langgar banjir, sudah terlanjur masuk, mau tenggelam, mau masuk saut, kita harus langgar. Orang Rote kalau sampai Bukavu, mau tenggelam pun kita tetap harus sampai Kupang. Iya, Kakak Ivan bilang, mau termalu, kok mau kapsali, kok saya harus sampai di Taem. Ada satu tempat di sana namanya Taem. Sesungguhnya orang amfoang, khususnya desa Bioba Baru, Mama Susi ini orang Bioba. Amfoang itu satu kerajaan, ada 6 kefetoran. Salah satu kefetoran adalah Fetor Bioba yang sesungguhnya diketuai oleh Bapak Alphonse yang juga kita tadi, dan ini dia punya saudara-saudarinya. Ya, itu Fetor Bioba. Jadi Bapak Ivan tidak salah pilih. Saya tidak menggurui ini, satunya M.Hum, satunya M.Kes. Iya, kita ngomong masalah hukum, masalah kesehatan, darah tinggi, kolesterol, kita akan selesaikan sebentar. Kalau tidak goyang bersama, kita goyang rote sebentar. Kebalai, operator siapa yang ragu kebalai? Yes, 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 yes. Oke, setelah kerawu kebalai kita masuk ke ampo-ampunya, baru kita bubar. Kalau sore hujan tidak, kita akan lewati Kali Termano. Oke, hadirin yang bersuka cita. Dari tadi yang ngomong hanya kedua jubir, yang ketiga Ibu Pendeta, dan sekarang saya ada di depan sini. Tapi kita tidak lihat Bapak Ivan dan Mama Susi tunjukkan mereka punya kata cinta kepada kita semua. Saya tidak tahu mereka bertemu di mana, kapan, dengan siapa, ada siapa di sisi kiri, sisi kanan, atau entah mereka berdua sendiri. Mari nyatakan cintamu kepada khalayak lamu. Ya, bahwa kami dua bukan lagi dua, tapi satu. Dua jantung, satu denyutan, sehidup semati, selangkah sehidup, hanya maut yang memisahkan. Silakan agak ke depan sedikit, Bapak Ivan dan Mama Susi. Iya, pokoknya saya bilang tahan. Ya, setelah ini kita akan menuju ke yang terakhir. Bapak Ivan dan Mama Susi, ini sedikit. Nanti kita di Oriental baru MC yang sesungguhnya, ini MC abal-abal. Ya, rasanya bagaimana malam ini? Kalau orang Amfoang ini malam, orang lain sudah ganggu lagi, ini susah. Rasanya bagaimana Pak Ivan? Paling pertama itu pasti gugup. Gugup, ternyata ini agak down juga ya. Ya. Ada kelegaan. Setelah gugup ada kelegaan karena damai sejahtera, kekuatan kita sudah dapat tadi. Oke. Mama Susi. Hal yang sama. Hal yang sama, nama beda. Ivan dan Susi hal yang sama. Apa yang sama coba kira-kira? Hal yang sama. Pertama gugup, kedua lega karena sudah selesai acara peminangannya, prosesi peminangannya. Yang ketiga bahagia karena kita berdua meyakini bahwa hal ini, peminangan ini terjadi satu kali seumur hidup. Begitu kakak? Begitu sayang? Oke. Iya. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah, luar biasa. Satu kali seumur hidup. Kakak Ivan, orang Rote ini cantik-cantik kok. Saya memang sudah istri, tapi ketika ada di penyesahan, saya juga jantung agak dikduk. Tadi di Pendeta bilang Epipro. Minta maaf, saya banyak gangguan sepanjang perjalanan dari Kupang pergi pulang Takari, tapi saya percaya yang sudah dikasih satu tetap satu. Iya. Kenapa sampai Pak Ivan harus jatuh di Amfoang, bukan di Rote? Memang sama-sama Termano, ya. Kenapa harus jatuh di Amfoang? Karena dia yang paling mengerti, bisa menerima kelebihan dan terutama yang paling mengerti dan menerima kekurangan. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Ivan. Iya. Ibu Susi, kira-kira kenapa Pak Ivan harus
menjadi yang terbaik di antara kamu. Bahkan Sumba, saya juga di Sumba sama-sama dengan Adi Susi, kami di Sumba sana. Kenapa orang Sumba begitu ganteng, orang Sabo begitu ganteng, orang Amfuang begitu kan, tapi Susi harus jatuh di orang Pangkuan, orang Rote. Yang pertama, Kak Ivan tidak kalah ganteng. Ini Rote, Pak. Ya. TCT. Auto. Yang kedua, saya merasa nyaman dengan Kak Ivan. Dia orangnya dewasa, mampu membimbing saya, dan dia pokoknya untuk saat ini yang terbaik. Dan saya harap untuk selamanya. Amin. Kita beri tepuk tangan. Saya harap untuk itu kata terakhirnya. Oke. Mic-nya saya terima. Oke. Ini orang Rote bilang tefai, itafai, te. Atau risa nggak se. Bapak Ivan menghadap ke Mama Susi menghadap ke Bapak Ivan. Tunjukkan cintamu kepada kami. Ya. Kalau tadi Guntur di Nayoni, Ivan seorang perempuan diciptakan sesungguhnya dengan hatimu, bukan untuk dibenci tapi harus dicintai. Dekat dengan tanganmu bukan untuk dipukul tapi harus dirangkul. Dekat dengan kakimu bukan untuk ditendang tapi harus dihormati. Dekat kepalamu untuk dihargai sebagai seorang ibu rumah tangga. Tanganmu di pinggangnya. Katakan cinta kepada kami yang hadir malam ini. Ketika senja berlalu hatiku dikdakdo, kirimkan sebuah kata kepadaku. Katakan I love you tumbe. Iya, itu menurut orang Ende. Orang Amfuang bilang I nek isko. Oke. Kecup keningnya seperti yang pernah kamu lakukan sebelum kami lihat. Iya. Oke. Ya, dalam hitungan ketiga saya hitung mundur, tutup mata. Kalau dia tidak tutup mata itu namanya main paricuk, berarti pencuri. Oke. Kecupingnya. Pak Ivan, hitungannya pelan. Gasnya kalau orang Amfuang dia ketika dilompor setengah kopling dia main gas. Oke. 3, 2, 1. Kecup ketingnya. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kedua mempelai malam ini. Mereka bukan lagi dua tapi menjadi satu. Kami orang Amfuang bilang Moris takerang matelah hodi. Fasila liman before eating. Iya. Cuci tangan makan. Tapi kan tadi hujan jadi sampai bahasa sedikit cuma cepur-cepur. Oke. Kita akan ada dalam jamuan kasih sebelum kita menuju ke meja hidangan yang telah disediakan oleh Bapak Ivan dan Mama Susi. Keluarga besar Nailius Manik Matkauna Sobiukum dan keluarga besar Dun Meliar. Kita akan ada dalam jamuan kasih. Namun sebelumnya kami minta salah seorang majelis dari Rayon 2 Jemaat Kemit Nek PC Nayoni untuk kita dalam doa makan bersama. Mari silakan. Bapak Mama, saudara semua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk semua berkat yang akan kita terima. Kita berdoa. Di tengah suasana malam hari ini Bapa di sorga, kami kembali menghampiri Engkau. Karena kami meyakini dan kami percaya bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pun malam hari ini ketika keluarga di tempat ini menandakan ucapan syukur, tersedia bagi kami berkat Tuhan yang akan kami cicipi. Kami tahu itu semua adalah karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami. Kami datang kepadamu ya Bapa sebelum kami bersama-sama ada dalam jamuan makan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan makanan dan minuman ini, sehingga biarlah lewat semuanya ini tubuh kami boleh dipulihkan, kami boleh beroleh kekuatan untuk kami menjalani akan kehidupan kami.
Kami membawa dan menatangkan keluarga di tempat ini dan semua yang telah berupaya berjeri lelah untuk menyediakan semuanya ini bagi kami. Tuhan yang empunya berkat, kiranya juga yang mau memberkati akan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, ini kami malam hari ini, kamu menyambut akan berkat Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebagai informasi bahwa meja hidangan yang disediakan oleh keluarga ada 2 tempat. Yang VIP, biasanya kalau kita ke Rote beli tiket ada kelas VIP, kelas ekonomi, jalur Lostro. Ya, kelas VIP ada di teras, sedangkan kita yang kelas umum ada di tengah, tidak di luar. Semuanya diatur aman. Kita percaya bahwa semua menjadi berkat untuk kita malam ini. Karena itu secara simbolis saya persilakan Bapak Ivan dan Mama Susi untuk mempersilakan tamu undangan menuju ke meja hidangan. Mohon maaf, kami punya tempat seperti ini. Ketika kita ke sana ada tetesan-tetesan gula air dan madu, itulah cinta dari Bapak Ivan dan Mama Susi. Mari silakan. Baik, shalom, selamat malam. Minta maaf Bapak MC. Jadi tadi belum pegang tangan. Kita punya anak 2 belum pegang tangan. Jadi nanti kakak berdua turun pegang tangan dari depan. Yang sudah pegang tangan langsung menuju ke ruang meja hidangan. Ya, silakan. 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, oh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and pay me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun, and yeah, me too. I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. We took a whole day up, trying to get way up, ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe. Pay me close. Yeah, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun, and yeah, me too. What I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Maybe it's 6:45, and maybe I'm barely alive, and maybe this is really it for the last time. And maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love funny, yeah, me too. What I want when I
come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.